warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami ingin mempresentasikan teori tindak tutur atau speech act theory. Kami dari kelompok 1. Kami adalah saya sendiri Kunili Natu Sofia dan teman saya Cynthia Olivia dan Inka Fitriana. Dan untuk slide pertama silakan Inka Fitriana yang akan mempresentasikan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang teori tindak tutur, yaitu 1. Identitas tokoh, 2. Penjelasan singkat tindak tutur, yang ketiga penjelasan mendalam tindak tutur. Identitas tokoh John L. Austin, pelopor teori tindak tutur speech act theory, lahir di Lancaster 26 Maret 1960. Buku yang ia terbitkan yang pertama White Professor of Moral Philosophy 1952, yang kedua Philosophical Paper 1961, yang ketiga How to Do Things with Words. Beliau adalah ketua lingkaran Oxford atau Oxford Philosophy. Penjelasan singkat tentang tindak tutur yaitu menurut Austin, saat menggunakan bahasa, orang tidak hanya menghasilkan serangkaian kalimat yang terisolasi, tetapi melakukan suatu tindakan. Ini yang disebut tuturan performatif. Dilakukan saat bertujuan untuk meminta maaf, mengeluh, mengundang, memuji, menolak, atau sebagainya. Menurut para ahli, lebih dilihat pada makna tuturan tersebut. Abdul Chair 2004, 16. Penjelasan mendalam tentang tindak tutur. Yang pertama, tuturan konstatif dan performatif. Yang kedua, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang ketiga, constitutive rules. Yang keempat, regulative rules. Yang kelima, felicity condition atau kondisi. Pembahasan teori tindak tutur dikategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, tuturan konstatif, mengatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah. Semua ucapan deskriptif, pernyataan fakta, definisi, dan sebagainya. Tuturan yang melaporkan, menginformasikan, dan menyatakan. Contoh, pencurinya orang itu. Yang dituturkan seorang saksi di pengadilan mempunyai konsekuensi penilaian benar atau salah pada tuturannya. Yang kedua, tuturan performatif, yaitu tuturan yang memperlihatkan bahwa sesuatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan dengan mengungkapkannya. Berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Contoh, Anda dipecat. Dengan ini, saudara saya nyatakan bersalah. Klasifikasi Austin and Shorley. Yang pertama, lokusi, kedua ilokusi, dan yang ketiga perlokusi. Lokusi adalah tindak tutur yang semata-mata tindak bicara atau sesuai dengan makna kata di dalam kamus. Contoh, saya sedang makan. Dua tipe lokusi, yang pertama utterance act, yaitu suatu kata atau suara yang diucapkan yang tidak memiliki arti yang berarti. Contoh, oh, ketika terkejut. Yang kedua, prepositional act, makna baru yang dibentuk oleh susunan kata tanpa ada komunikasi yang dimaksudkan. Contoh, kucing hitam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kuni.
Oke, maaf, ilokusi. Tindak tutur yang mengandung maksud dan daya tuturan yang memiliki makna seperti yang dipahami oleh pendengar. Contohnya, nasi pecel Pak Ali itu enak. Next. Tuturan ilokusi, yaitu ada ilokusi tak langsung dan ilokusi langsung. Jenis ilokusi menurut Searle yaitu komisif, direktif, representatif atau asertif, deklaratif, dan ekspresif. Representatif atau asertif, tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya, menyatakan, menuntut, dan lain-lain. Contoh, SBY Presiden Indonesia. Direktif atau imposif, yaitu tindak tutur yang dilakukan agar lawan tuturnya melakukan tindakan yang diujar, memaksa, mengajak, meminta, dan lain-lain. Contohnya, berikan laptop itu. Ekspresif atau evaluatif, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi, memuji, mengkritik, dan lain-lain. Contohnya yaitu terima kasih atas sanjunganmu. Selanjutnya komisif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya, seperti berjanji dan lain-lain. Contohnya, saya akan segera datang ke rumahmu. Deklaratif atau isbati, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal yang baru, mengesahkan, memutuskan, dan lain sebagainya. Contohnya, kamu jangan keluar rumah ya anak. Selanjutnya adalah perlokusi, ujaran yang diucapkan penutur dengan mengandung maksud dan tujuan tertentu untuk menghasilkan efek terhadap mitra tutur atau penyimak. Catatan, ada kemungkinan bagi kita untuk merasa kesulitan dalam mengenali apakah suatu kalimat berupa lokusi, ilokusi, maupun perlokusi jika tidak berhadapan langsung dengan seorang penutur kalimat dan keadaan atau suasana pada saat kalimat itu dituturkan. Contohnya, dingin sekali di sini. Regulative rule, suatu aturan yang berhubungan dengan suatu kondisi, bentuk tingkah laku tertentu pada suatu peristiwa. Contoh, anak-anak dilarang bermain bola di atas rumput. Constitutive rules, suatu aturan yang mendefinisikan tingkah laku itu sendiri. Contoh, seseorang pemain bola akan dinyatakan offside apabila felicity condition, kondisi yang harus ada dan kriteria yang harus dipenuhi untuk tindak tutur untuk mencapai tujuannya. Kondisi ini tidak menyatakan benar atau salah, tetapi sah atau tidak sah. Contoh, saya berkata, saya menyatakan sekolah bubar. 3 jenis felicity condition. Step 1, kondisi ketulusan. Step 2, kondisi persiapan. Step 3, kondisi penting. Kata penutup oleh Kuni. Baik, terima kasih. Itu dia presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.